Saya coba berbagai pengalaman secara lisan di sini. Ya. Sudah saya rangkum beberapa pertanyaan, di antaranya nomor 1, apakah aplikasi tersebut legal atau ilegal? Nomor 2, apakah ada DC-nya? Nomor 3, apakah DC datang ke rumah? Nomor 4, apakah data kita akan disebar? Nomor 5, berapa lama pinjol teror jika kita galbay? Nomor 6, apakah benar jika ada DC ancam ke ranah hukum, kita bisa berurusan dengan hukum? Nomor 7, apakah pinjol masuk slik OJK? Nah, ini adalah 7 pertanyaan yang seringkali di dalam otaknya para galbayers gitu ya. Ini juga ya bisa menjadi ilmu pengetahuan Anda juga gitu ya, bagi yang masih stres atau cemas dalam menggagal bayarkan pinjolnya gitu. Oke, nomor 1 ya. Nomor 1, apakah aplikasi tersebut legal atau ilegal? Nah, ini jawabannya ya. Pinjol legal atau ilegal, mereka punya aturan masing-masing. Tapi zaman sekarang ini kita sulit membedakan mana legal atau ilegal, karena yang legal pun sekarang cara penagihannya sudah seperti ilegal gitu ya. Itu ya, pinjol itu berarti hanya izinnya saja yang legal gitu ya. Tapi cara penagihannya gitu ya, tenornya, bunganya itu hampir sama seperti ilegal gitu. Oke ya, dipahami ya. Jadi siapapun yang main pinjol ya, itu nggak usah legal atau ilegal gitu ya. Walaupun memang ilegal itu agak ekstrim gitu, sebar data ini itu gitu ya. Oke. Di sini kesimpulannya. Jadi saya garis bawahi, kalau teman-teman di sini niatnya galbay, udah nggak penting lagi nanyain legal ilegal, itu betul. Ya, oke. Nomor 2, apakah ada DC-nya di sini ya? Nomor 2 ini, maaf, ini yang paling banyak ditanyain. Saya pastikan semua pinjol, entah itu legal atau ilegal, mempunyai desk collection. Kalau ini benar, desk collection. DCWA atau DC telepon, semua pinjol punya desk collection-nya. Oke, kecuali kalau pertanyaannya diubah, apakah ada field collection atau debt collector lapangannya. Nah, sejauh pengalaman saya, yang di sebagian kabupaten atau kota di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera, ada field collection atau debt collector lapangannya cuma 3 aplikasi, yaitu Akulaku, Kredivo, dan Home Credit. Ya. Untuk kota besar lainnya saya kurang paham, tapi saya sering pantau teman-teman juga yang di Jabodetabek, banyak yang sudah galbay tahunan nggak didatengin. Padahal sudah galbay tahunan nggak didatengin. Selain dari ketiga aplikasi itu, adapun penagihan beberapa perusahaan yang lewat surat cinta, lewat kantor pos, itu lain cerita gitu. Ini benar gitu ya. Ini pengetahuan untuk Anda juga ya. Akulaku, Kredivo, dan Home Credit itu memang sudah merata gitu ya. Satu lagi tambahan, kredit pintar ya. Kredit pintar juga hampir sudah merata gitu di Jawa ya, Jabodetabek gitu ya. Oke, nah untuk kota besar lainnya saya kurang paham, tapi saya sering pantau teman-teman juga yang di Jabodetabek, banyak yang sudah galbay tahunan nggak didatengin gitu ya. Bahkan ya yang di Jabodetabek, Jakarta itu ya, galbay Kredivo, galbay Akulaku, ada yang nggak didatengin ya. Pasti, ayo siapa yang ngaku di sini, coba komen ya. Boleh komen ya, yang di Jakarta, yang di Bekasi, Jabodetabek pokoknya ya gitu ya. Itu Anda pasti pernah ya, atau tidak didatangi oleh DC Akulaku, Kredivo, Home Credit, dan Kredit Pintar gitu. Oke. Jadi intinya jangan takut, jangan cemas, mau datang mau tidak datang, jalani hidup Anda secara biasa saja ya. Harus mementingkan kebutuhan pokok Anda dulu gitu. Oke. Nomor tiga pertanyaan, apakah DC datang ke rumah? Ya. Jawaban ini nyaris sama dengan nomor 2. Sejauh pengalaman yang pasti, field collection atau debt collector dari 3 aplikasi di atas yang datang ke rumah tadi ya, Akulaku, Kredit Home Credit. Memang ada aplikasi pinjol lainnya seperti Kredit Pintar, Indodana, Easy Cash, dan lainnya yang memiliki field collection dan debt collector, tapi tidak sesering dari ketiga aplikasi di atas. Betul ya, saya setuju. Mau ngapain mereka ke rumah? Coba logika. Kita mainnya ke matematika. Berapa utang kita?
berapa ongkos PP mereka untuk nagih ke rumah kita. Dan belum tentu juga yang ditagih ke rumah itu langsung bayar. Intinya tekor di ongkos, betul ya, apalagi rumah Anda itu sulit aksesnya gitu ya. Selamat, Anda tidak akan didatangi gitu. Oke, nomor 4 apa? Apakah data kita akan disebar? Nomor 4, kemungkinan disebar. Nah, kenapa saya bilang kemungkinan disebar? Karena kemampuan pinjol hanya satu, sebar data. Ini saya sangat setuju sekali. Ya. Untuk apa mereka sebar data? Agar kita semua down, drop, malu, frustasi. Dengan begitu, mindset yang dibangun di otak kita itu bagaimana caranya dapat uang untuk bayar pinjol agar mereka berhenti sebar data. Ya. Mentok-mentok uang nggak dapat, yang diambil malah jalan pintas. Ini sudah banyak kejadian gitu. Apa ini jalan pintasnya? Ya, jadi kemungkinan disebarnya itu ada gitu loh ya, karena ya kemampuan pinjol hanya satu, sebar data. Betul sekali, saya sangat setuju sekali. Pinjol itu lemah, ya tidak ada jaminannya, ya bahkan tidak masuk slik OJK. Mereka itu hanya beraninya sebar data, hanya bisanya sebar data saja karena pinjol itu lemah, ya tidak bisa menyita apapun. Beda dengan bank dan leasing, ya mereka itu punya jaminan Anda gitu dan Anda menyetujui. Ya itu nanti kita bahas nantilah gitu. Oke, lanjut. Nomor 5. Berapa lama pinjol neror jika kita galbay? Nomor 5 adalah sampai mereka bosan dan sampai mereka capek sendiri. Betul, tidak ada patokannya, ya. Kenapa saya jawab demikian? Toh aturan OJK yang sudah mereka tabrak, aturan fintech peer-to-peer lending itu setelah lewat dari 90 hari tidak boleh ada penagihan. Ya. Tapi bukti di lapangan nol besar, mereka masih nagih dengan caranya mereka, gitu betul ya. Jadi ya sampai mereka bosan dan sampai mereka capek sendiri itu sangatlah benar sekali. Ya kalau ada yang 90 hari gitu ya sudah sebenarnya itu hangus ya, hutang Anda hangus. Tapi kalau nagih masih nagih ya tunggu saja sampai mereka bosen gitu, sampai mereka capek gitu, nanti juga tidak akan menagih lagi. Nomor 6, apakah benar jika ada DC ancam kerana hukum itu kita bisa berurusan dengan hukum? Nomor 6, mana ini? Gak ada urusannya utang dengan hukum. Jangan mau dibodohi mereka ya. Kalaupun terpaksa mereka hanya bisa menempuh jalur perdata. Ingat, perdata ya, bukan pidana. Sidangnya pun bisa sambil ngopi. Wah, ini paham nih berarti ya. Betul sekali ya apa yang diutarakan Mas MK ini gitu ya. Jadi utang pinjol itu tidak bisa dipidanakan gitu ya. Pasal 19 ayat 2 ya. Itu tentang hak asasi manusia gitu kan ya. Jadi tidak seorang pun bisa masuk ke penjara karena ketidakmampuannya untuk membayar hutang gitu ya. Kalau mau maksa gitu, perdata gitu ya. Anda hutangnya berapa sih? Gitu. Anda hutangnya 300 juta gitu ya. Begini ya. Anda hutang 300 juta di Shopee ya. Shopee pengen ingin mengajukan ke pengadilan gitu ya. Wah, gitu. Itu hakim ya sudah tahu sebenarnya jawabannya gitu. Anda tidak bisa dipidana dan Anda itu paling disuruh bayar dengan kemampuan Anda sendiri dan Anda itu akan ditanya, Anda mampunya berapa per bulan? Saya mampunya misalkan hutang 300 juta. Saya mampunya karena usaha saya lagi down paling 100.000 per bulan. Tok sah, sudah. Gitu. Ya, sambil ngopi pun bisa. Gitu ya, hutang 300 juta dipinjol ya, masuk ke perdata, Anda bilang ke hakimnya saya paling 100.000 per bulan gitu ya. Tok sah sudah. Ya, Anda bayar 100.000 per bulan. Nggak bisa gitu. Oke, lanjut ya. Apakah pinjol masuk slik OJK? Nomor 7. Slik mulai berjalan sejak Januari 2018. Setiap lembaga jasa keuangan, bank umum, BPR, BPRS, lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas penyediaan dana, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana, kecuali lembaga keuangan mikro, termasuk pelaku fintech peer-to-peer lending, diwajibkan lapor kepada slik OJK paling lambat 31 Desember 2022. Ini gitu ya. Tapi sampai sekarang masih ada pinjol yang tidak slik OJK gitu karena tidak memenuhi ketentuan dari OJK-nya seperti bunga, denda dan lain-lainnya gitu ya. Oke ya, semoga sharingnya bermanfaat gitu. Oke, nah
Sekian dulu video dari saya ya. Ini adalah revolusioner ya, video yang sangat revolusioner sekali. Ini adalah ilmu pengetahuan gagal bayar yang tidak diajarkan dimanapun. Semoga dengan video ini Anda terbantu gitu ya. Oke ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.